God's only Son, not my will, but thine, dear Lord. A Savior took my place, and now I spread amazed. Is anyone worthy? Is anyone whole? Our Father bells rung from 1,000 steeples, glory to heavenly place. One more day is given me, one more day. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. It's Christmas, the bells are ringing, and I feel like shouting, joy to the world. Kita berkesan saat melakukan latihan online, yaitu ini latihan online itu unik, terus memang harus dipacu kemandirian dan harus makin pede. DP kendala ada beberapa sih, tunggu nih kali ya. Yang pertama, pas latihan, pas rekaman, orang yang lewat di depan rumah ribut, tiba-tiba bakuku, terus jaringan internet yang tiba-tiba jelek. Kesan pelayanan virtual sangat membantu untuk pelayanan bagi yang bekerja di luar daerah Manado. Untuk minusnya sih cuma dari jadwal latihan, karena harus latihan mandiri, jadi mungkin agak lebih sulit. Terima kasih, God bless you. Tantangan dalam latihan secara online, banyaknya gangguan dari rumah, dari anak-anak, dan tentunya kalau latihan sendiri tidak enak karena tidak berjumpa dan tidak berlatih bersama teman-teman. Terima kasih. Hambatan, kesulitan, serta kesan saya mengikuti paduan suara virtual. Yang pertama, hambatannya, kesulitannya adalah mencocokkan waktu bagi setiap masing-masing suara. Kedua, hambatannya itu dari audio dan video. Kalau audio, kita harus cari waktu yang tepat di mana suasananya harus sepi, sunyi, karena ada berbagai gangguan dari intern maupun ekstern, seperti suara-suara kendaraan, suara-suara hujan, dan lain-lain sebagainya. Kalau misalnya video, itu kita harus mencari spot area yang baik sesuai dengan permintaan manajer. Kalau kesan bagi saya itu mungkin dengan adanya hambatan, kesulitan yang ada menjadi tantangan buat saya dan mungkin buat teman-teman sekalian untuk boleh lebih melayani lagi lewat pujian, lewat talenta yang Tuhan berikan kepada kita, dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Selama pelayanan secara daring, ini menjadi pengalaman yang sangat seru dan menarik, karena kita dituntut untuk memberikan effort yang lebih untuk menguasai setiap lagu yang kita akan bawakan di dalam pelayanan, apalagi kalau itu adalah lagu-lagu baru, ditambah lagi dengan pembelajaran yang hanya secara daring bersama dengan pelatih. Memang mau tidak mau kita dituntut untuk mau berusaha secara mandiri menguasai lagu. Kemudian tantangan terbesar adalah dalam saat merekam audio, di mana ketika sedang merekam audio tiba-tiba ada suara-suara gangguan dari kendaraan yang lewat dari depan rumah, atau dari pengeras suara, atau bahkan tiba-tiba muncul suara tangisan anak atau istri yang manggil, sehingga terpaksa perekaman audio harus diulang. Belum lagi keterbatasan peralatan yang dipakai untuk merekam, dan kita seringkali tidak merasa pede dengan suara yang kita hasilkan. Itu tantangan terbesar dalam pelayanan secara daring. Halo, saya Intan Sopran.
suka dan duka saat melayani dalam masa pandemi. Kalau dukanya yang pasti sedih karena nggak bisa latihan bersama dengan teman-teman yang lain. Dan ternyata saat kita latihan sendiri di rumah itu sangat-sangat sulit. Tapi puji Tuhan, sesulit apapun Tuhan selalu mampukan. Dan setiap kali kita melihat hasil rekaman yang sudah rampung, ternyata cukup bagus, lebih dari yang kita bayangkan. Karena itu dari pengalaman baru ini, sukanya kita dapat pengalaman baru, dapat hal baru yang dulunya nggak tahu, sekarang tahu. Itu sih. Kasih. Tantangan latihan selama masa pandemik ini harus pintar-pintar bagi waktu, karena otomatis harus butuh waktu lebih untuk latihan karena harus latihan sendiri. Jadi harus lebih fokus latihannya karena setiap pelayanan kita ada target date, jadi harus ada time management untuk bisa menghafal, untuk bisa menguasai lagu sehingga pelayanan boleh lebih maksimal. Shalom teman-teman, kesan dan hambatan pelayanan secara virtual Seraphim Choir. Secara pribadi kita merasa pelayanan virtual ini dan juga pada masa pandemi ini menjadi berkat baik secara iman maupun musikalitas bagi kita secara pribadi. Sejujur-jujurnya, waktu sebelum pandemi mungkin kita malas-malasan begitu, dan kalau latihan biasa nanti tunggu nanti hari Senin pas orang ketemu bersama-sama latihan koor di gereja baru latihan. Itu pun kalau ada salah biasa orang dengar tamang kiri, tamang kanan, oh DPNO ternyata kita salah begitu dan. Kalau sekarang sejak pelayanan virtual ini memang merubah orang kebiasaan yang dulu ini sekarang dilatih untuk latihan secara sendiri dan harus bisa secara sendiri, bukan dibantu oleh siapapun. Puji Tuhan sekali, sejak pandemi ini orang masing-masing belajar banyak, baik iman maupun musikalitas, karena orang dari setiap anggota itu memiliki musikalitas yang berbeda-beda. Ada yang memang so jago menyanyi, jago baca not, dan ekspresi yang bagus, pronunciation yang bagus, tetapi ada juga yang mungkin anggota yang baru belajar. Begitu, seperti kita mungkin mesti banyak belajar. Pelayanan virtual ini lebih dilatih lagi disiplin karena ada deadline-nya, dan disiplin juga untuk belajar menghidupi lagu yang akan orang nyanyikan supaya itu menjadi berkat baik secara anggota Seraphim Choir maupun jemaat yang akan mendengarkan. Kalau hambatan kita secara pribadi sih karena bekerja, jadi biasa audio itu bisa direkam itu malam-malam. Dan kalau malam-malam itu kan orang tunggu sampai memang betul-betul sepi itu subuh-subuh begitu dan. Jadi memang hambatan kadang di waktu dan juga bunyi-bunyi yang ketika selesai berekam ternyata ada bunyi-bunyi rie-rie atau apapun itu begitu yang harus mengulang kembali audio. Itu sih yang menjadi hambatan. Tetapi keinginan besar memang orang yaitu bertemu kembali, dan semoga pandemi ini cepat selesai, orang boleh pelayanan kembali di gereja, orang juga boleh ketemu satu sama lain, karena memang sebagai anggota Seraphim Choir itu orang saling rindu. Setiap hari Senin memang orang ketemu via Zoom, ada ibadah doa dan juga untuk pertumbuhan iman orang. Tetapi itu memang masih rindu mau baku dapa, baku sedo sama-sama begitu. Jadi semoga pandemi ini cepat berakhir, orang juga boleh bersama-sama melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi berkat juga bagi orang pribadi dan keluarga. Terima kasih, God bless you all. Halo, saya Nachika, sopran 1. Jadi kendala yang saya hadapi selama pelayanan virtual itu adalah di mana saya harus mencari benar-benar kondisi aman untuk melakukan rekaman, karena rumah saya terletak di depan jalan raya, jadi pasti
sering terdengar suara motor, suara mobil yang mengganggu, dan suara-suara lainnya yang berisik. Jadi harus mencari kondisi yang benar-benar aman baru bisa untuk rekam. Dan kadang lagu sudah hampir selesai tapi terdengar suara berisik, jadi harus rekam lagi. Dan tapi kesannya adalah seru, dan dimana di situ benar-benar mengajarkan untuk mengandalkan Tuhan, karena di saat mau take itu sering sisipin doa, Tuhan tolong dong buat ini nggak berisik biar bisa di take dengan baik dan nggak ulang-ulang lagi. Itu sih, thank you. Kesan dan hambatan yang dialami selama pelayanan virtual adalah pertama, kebersamaannya tidak terasa seperti dulu ketika kita latihan sama-sama di gereja, dan selain itu adalah hambatan dalam merekam audio karena sering akan ada lalu lintas seperti motor dan knalpot racing yang lewat yang sampai malam hari dan kita harus merekam audio sampai larut malam. Selain itu juga dari tetangga yang suka pasang lagu kencang-kencang sampai malam-malam sehingga harus menunggu sampai cukup larut untuk bisa merekam. Sekian. Kesan paduan suara secara virtual mungkin dalam 1 tahun ini semenjak pandemi, paduan suara nggak bisa untuk latihan bersama-sama, apalagi untuk tampil secara fisik. Tapi bersyukur karena dengan adanya teknologi jadi bisa untuk latihan bersama-sama dan bisa untuk tampil bersama-sama secara virtual. Dan untuk kendalanya sendiri, karena tidak bisa latihan bersama-sama, yang biasanya selalu mendengar satu sama lain saat mau perform ataupun pada saat latihan, kali ini tidak bisa, kali ini agak susah untuk menyesuaikan dengan teman-teman dari sesama suara maupun dari suara lainnya. Pandemi COVID memang membuat ruang gerak kita jadi terbatas. Kita tidak bisa lagi sama-sama latihan di gereja. Tetapi kita dapat melayani melalui online. Dan justru karena pelayanan online, saya yang ada di Jakarta bisa ikut bergabung. Tantangannya adalah jika harus rekaman di rumah, kalau nggak ada suara ayam, suara motor, atau abang kurir belanja online lagi nganter barang. Pelayanan virtual membuat kita mempunyai banyak koleksi rekaman, sesuatu yang dulu sangat sulit untuk kita lakukan. Semangat, Seraphim Choir! Kesan saya selama padus virtual, sedikit sedih karena tidak bisa bertemu teman-teman secara langsung, tetapi cukup senang walaupun di tengah pandemi masih boleh sehat untuk boleh melayani secara virtual. Hambatan padus virtual buat saya, seringkali susah waktu merekam audio karena tidak bisa dengar suara teman-teman yang sama-sama satu suara, dan juga seringkali ada bagian part-part yang lebih dapat kalau kita nyanyikan dengan suara-suara lain. Challenging and rewarding, itulah pelayanan virtual bagi saya. Challenging karena saya harus menguasai lagu dengan lebih mandiri dan harus menguasai teknologi untuk merekam video. Namun semuanya begitu rewarding karena kerinduan untuk melayani Tuhan dapat terpenuhi. To God be the glory. Pelayanan virtual, kesan kami asik dan lucu. Setelah jalani sekian lama, ternyata prosesnya asik dan ketika melihat hasilnya lucu. Hambatan yang kami alami ketika kita sudah nyaman dengan kebiasaan lama, tentu tidak mudah untuk belajar menjalani kebiasaan baru. Namun kami yakin bahwa hal ini akan bermanfaat untuk kami. Di antaranya, frekuensi dan waktu latihan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kami. Dan kami terbiasa untuk mengintrospeksi diri, untuk memperbaiki proses agar meningkatkan hasil. Semangat! Jadi kesan selama pelayanan online itu sebuah tantangan yang baru.
dimana yang biasanya torang itu offline di gereja, ini torang harus sendiri di rumah berekam. Sedangkan feel-nya awalnya kurang dapat sih, tapi seiring waktu berjalan sudah mulai terbiasa, jadi sudah mulai oke. Untuk kendalanya, saya rasa teman-teman lain juga sama, dimana setiap kali mau rekam ada aja yang jadi gangguan, kayak suara mobil lah, suara motor, knalpot, bahkan suara anjing di rumah juga jadi masalah, jadi kendala. Dan satu kendalanya, tidak pernah dapat bagian solo. Kesan dan hambatan selama pelayanan online dari keluarga Nokoko Siwu. Kesan pertama, lebih fleksibel. Kedua, ditantang untuk lebih baik. Come carolers, come and join with the angels singing joy to the world. Christmas joy is here again. Hambatan pertama, malas. Masih lama. Pusreng dulu. Tell it on the mountain. Kedua, banyak gangguan. Perdang rekam ulang lagi. Dadah. Terima kasih. Kesan saya sangat senang karena meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, saya masih bisa mengikuti pelayanan bersama teman-teman Serafim. Beberapa hambatan yang saya hadapi ketika melakukan rekaman suara adalah menunggu papa tidur. Posisi rekaman video yang sangat sulit dikarenakan saya itu tidak punya tripod dan juga saya harus menggunakan bangku supaya mendapatkan latar putih polos karena dinding di rumah saya itu ada 2 warna. Di sekitar jam 2 sampai jam 3 sering terdengar suara ayam berkokok. Kadang-kadang juga sering terdengar suara anjing tetangga yang menangis. Sering juga terdengar suara motor lewat di depan rumah. Itulah kesan dan beberapa hambatan dari saya. Terima kasih.